Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang seledri. Seledri Apium graveolens L adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina, dan Korea mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan makanan. Di Indonesia tumbuhan ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menyedapkan sup atau sebagai lalap. Penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa, daun, tangkai daun, buah, dan umbinya semua dimanfaatkan. Seledri adalah ternak kecil, kurang dari 1 meter tingginya. Daun tersusun gemuk dengan tangkai pendek. Tangkai ini pada kultivar tertentu dapat sangat besar dan dijual sebagai sayuran terpisah dari pokoknya. Batangnya biasanya sangat bantet. Pada kelompok budidaya tertentu membesar membentuk umbi, yang juga dapat dimakan. Bunganya tersusun majemuk berkarang. Buahnya kecil-kecil berwarna coklat gelap. Ada 3 kelompok seledri yang dibudidayakan. Seledri daun atau seledri iris Agraveolens kelompok Scalinum, yang biasa diambil daunnya dan banyak dipakai di masakan Indonesia. Seledri tangkai Agraveolens kelompok Dulce yang tangkai daunnya membesar dan beraroma segar, biasanya dipakai sebagai komponen salad. Seledri umbi Agraveolens kelompok Rapacem, yang membentuk umbi di permukaan tanah, biasanya digunakan dalam sup, dibuat semur, atau schnitzel. Umbi ini kaya provitamin A dan K. Seledri merupakan tanaman dataran tinggi yang tumbuh pada ketinggian 1000 sampai 1200 mdpl. Namun dapat toleran untuk ditanam pada dataran rendah. Sementara menurut intensitas curah hujannya, tanaman ini kurang tahan di curah hujan tinggi. Budidaya seledri memerlukan jenis tanah gembur dengan banyak kandungan bahan organik. Tingkat keasaman tanah juga perlu dipertimbangkan. Jika tanah terlalu asam, dapat dicampurkan dengan kapur atau dolomit. Ada 2 cara tanam seledri, yaitu dengan perbanyakan generatif dari biji, dan perbanyakan vegetatif dari anakan. Perbanyakan generatif umum dilakukan pada budidaya skala besar atau komersil. Sementara perbanyakan vegetatif umum dilakukan pada budidaya skala kecil atau rumahan, seperti untuk ditanam di pekarangan rumah dengan menggunakan pot. Perbanyakan generatif didahului dengan menyemai dan menumbuhkan bibit dari biji. Media semai perlu disiram untuk menjaga kelembapannya dan diletakkan pada tempat teduh dari air hujan. Penyiraman dapat dilakukan setiap pagi dan sore dan tetap dijaga agar tidak terlalu basah atau terlalu kering. Perbanyakan vegetatif dilakukan apabila sudah ada tanaman seledri sebelumnya. Anakan didapat dengan mengambil dari rumpun tanaman sebelumnya dan dipindahkan ke dalam pot. Seledri jarang terkena hama dan penyakit. Hama dan penyakit umumnya muncul pada budidaya skala besar. Ulat tanah, keong, kutu, dan tungau menjadi hama yang sering muncul. Sementara penyakit yang sering menjangkiti seledri antara lain Cercospora, bercak septoria, Jovirus aster yellow. Pencegahan penyakit dapat dilakukan mulai dari pemilihan benih yang bagus, menjaga sanitasi kebun, serta pemupukan yang baik. Pengendalian penyakit yang mewabah di kebun dapat menggunakan pestisida organik. Panen seledri dapat dilakukan berkali-kali. Panen pertama baru dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1-3 bulan sesudah tanam. Pertumbuhan maksimal dari seledri adalah bertambah rimbun daun dan anakannya. Panen dapat dilakukan dengan memotong pangkal batang secara berulang-ulang dengan frekuensi panen setiap 1-2 minggu sekali. Panen berakhir ketika anakan tidak produktif lagi. Selain itu, cara lain panen seledri adalah dengan mencabut seledri dari akarnya. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.